Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci-Nya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Mari sama-sama angkat. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini.
Kami selalu merenungkan kebaikan-Mu yang telah ada di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu selalu nyata dalam setiap langkah kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah terlambat mengangkat kehidupan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan air mata kami jatuh secara percuma. Engkau telah menampungnya dan telah merekahkan sesuatu yang terbaik bagi kami di masa depan, di masa yang tidak terlihat bagi kami. Tapi kami mau melihat dengan mata rohani kami mau membuka roh kami untuk melihat bahwa penyertaan-Mu, kebaikan-Mu selalu nyata hingga akhir kehidupan kami. Bahwa kami selalu ada dalam naungan-Mu Tuhan, naungan Raja yang tertinggi, naungan Allah semesta alam. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan,
Tuhan di setiap langkah kehidupan kami selalu bersuka Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena kami telah nyata melihat mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami telah nyata melihat perlindungan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Karena kami nyata melihat bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang menebus kami. Separah apapun kehidupan kami, segagal apapun kehidupan kami, seberdosa apapun kami Tuhan. Kau Allah yang selalu ada di setiap langkah kami. Engkau yang menebus kami, Engkau yang menyucikan kami. Dan biarlah pada malam hari ini kami siap untuk bersuka bagi nama-Mu lebih lagi. Yang siap bersuka sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Lihat kanan kirinya dong, katakan Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Katakan. Dan melompat tembok, haleluya, haleluya. kaki-kakinya. Kalau fisik kita menghalangi tapi roh kita tetap bisa melompat tembok. Kita bisa melompati Goliat-Goliat kita selama kita ada bersama dengan siapa? Selama kita berjalan dengan siapa? Amin, yang lebih keras. Kata sorakan Tuhan Yesus ada di pihak kita 3 kali ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tuhan Yesus ada di pihak kita. Amin. Dialah gunung batu kita. Dialah pokok pujian kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan
akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat sendiri, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin, Dia perisai perlindungan kita, penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Jemaat katakan, aku percaya. Amin, Dia perlindungan kita, Dialah gunung batu kita, Dialah pokok pujian kita. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan. Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Beri tepuk tangannya, jangan lesu dong, lebih keras. Sekali lagi yang lebih semangat. Amin, masih kuat memuji Tuhan. Masih kuat memuji Tuhan. Amin, mari musik. Percaya bahwa kita Allah yang sanggup. Dia akan membuktikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia, Dia selalu bersama dengan kita.
Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu di tempat ini, kami mau membenarkan hati kami jika kami telah membelok dari kebaikan-Mu, telah tidak percaya akan kuasa-Mu, telah meremehkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau meluruskan kembali hati kami kepadamu, sehingga kami boleh selaras dengan hati-Mu, selaras dengan tujuan surgawi atas kehidupan kami. Sehingga kami boleh menyaksikan Tuhan kebesaran-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan esensi untuk ikut Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah Bapa kita yang baik, yang selalu mengenal kita. Apapun kondisi keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kebimbangan kita, ketakutan kita akan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, Tuhan sudah menjawabnya tepat pada waktunya. Mari kita dapatkan esensi berjalan dengan Tuhan, bukan hanya mujizatnya, tapi penyertaannya yang selalu nyata. Bahwa di dalam tangisan kita Dia ada memeluk kita. Bukan hanya esensi kesembuhan, esensi berkat saja, tapi esensi cinta kasih Tuhan yang selalu melingkupi kehidupan kita meski kita dalam keadaan ketakutan. Dia yang akan mengusir ketakutan kita. Sebab kasih-Nya lebih dari hidup, begitu katanya. Mari saya akan menyanyikan lagu ini. Mari kita menyanyikan lagu ini untuk menguatkan iman kita. Mungkin di tempat ini ada yang mulai bimbang hatinya, mulai goyah imannya, mulai letih lesu tubuhnya dan rohnya. Mari kita sama-sama deklarasikan lagu ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
seorangku mengerti bebanku. Kurangnya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman meninggalkannya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi. Saat datang di altarnya. Yang percaya tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari sejenak sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Oh Ramasikina Ramaso. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib karyamu, dahsyat perbuatanmu. Oh Ramasikina Ramasi. Haleluya. Mari yang merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, nikmati saudara. Dia tidak melihat seberapa banyak saudara yang hadir, tapi dia menyaksikan, dia melihat hati lepas hati. Dia melihat kerinduan hati setiap saudara.
Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia-Mu sampai malam hari ini. Jikalau umat-Mu boleh ada sebagaimana mereka ada, semua karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu. Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Engkau mengetahui kesetiaan umat-Mu di tempat ini. Bersyukur untuk keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap pribadi lepas pribadi. Beberapa waktu yang lalu Kau taruh dalam hati hamba-Mu kerinduan yang kuat. Bagaimana kabarnya Pastor David, gembala sidang di tempat ini, juga Ibu, gimana kabarnya Susan? Tuhan, hamba-Mu hanya bisa menyatu di dalam doa. Hamba-Mu hanya dapat berseru, memberkati gereja Tuhan di tempat ini. Tapi Engkau Allah yang dahsyat, Tuhan yang sampai hari ini mendengar seruan dan doa-doa kami. Tuhan yang mendengar jeritan hati kami. Sehingga hamba-Mu boleh ada sebagaimana ada saat ini. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang nyatakan isi hati-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Urapan-Mu atas setiap kami. Juga hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tidak ada satupun yang lebih di antara kami. Tapi bersama-sama kami boleh merendahkan hati kami di hadapan hadirat-Mu. Supaya kuasa firman-Mu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan, cengkram kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus yang percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, shalom. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang belum kenal Bu Dwi, katanya kalau enggak kenal enggak sayang. Ya, ada yang sudah pernah tahu Bu Dwi? Oh, enggak tahu. Lama saudara saya enggak kesini ya, sungguh. Ada tadi tanya sama Susan, 20 tahun barangkali ya, saudara ternyata ya. 20 tahun ternyata saya kelihatan Bu David tuh masih sehat, baik-baik, begitu juga Susan ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan itu cinta pada kita semua. Pemimpin pujian tadi katakan, Tuhan itu real, Dia nyata, Dia tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tapi Dia hadir dalam kehidupan kita. Amin saudara. Karena itu kita mau belajar ya beberapa saat ke depan, beberapa waktu kita mau dengar firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita buka sama-sama Ibrani 4 ayat 12 sampai 16. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu sekalian ayat 13, bersaut-sautan sampai kemudian ayat 16-nya kita mau baca bersama-sama. Haleluya. Ibrani 4 mulai ayat 12 sampai 16. Saya baca ayat 12, Bapak Ibu serentak bersama-sama ayat 13. Bergantian seterusnya sampai kemudian ayat 16-nya kita mau baca bersama-sama. Yang ketemu katakan amin. Ya, sudah ketemu ya? Yuk kita perhatikan, kita simak baik-baik. Ibrani 4 ayat 12. Saya mulai membacanya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Silakan 13. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15. Sama-sama 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada
waktunya. Amin. Firman Tuhan berjanji buat setiap kita, berbahagialah kita yang bersama-sama dengar firman Tuhan, menyimpan firman itu, memelihara, merenungkannya siang dan malam, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Malam hari ini Bu Dwi yang taruh di dalam hati saya firman-Nya, yaitu Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berapa banyak saudara jemaat yang dicintai Tuhan di tempat ini yang percaya Tuhan Yesus kita, Tuhan yang tidak pernah berubah kasih dan setianya, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Yuk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini pasti masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Di hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, enggak tahu kalau di Tuban, tapi di Surabaya banyak orang mengalami krisis yang bermacam-macam. Keadaan zaman yang makin berubah, tidak makin bertambah baik, tapi bertambah buruk. Tetapi Alkitab sudah mencatat demikian. Salah satu tanda akhir zaman adalah keadaan tidak semakin bertambah baik ya. Pengusaha di sana banyak yang alami krisis. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan ketika memegang teguh firman Tuhan, ketika dia percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu membuat iman kita semakin kuat dan kokoh. Saya lihat itu Tuhan mengecualikan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Sehingga sekalipun di sana sini pusing, anak Tuhan enggak pernah pusing. Amin Bapak Ibu ya. Di sana sini krisis, anak Tuhan tetap mengalami kelimpahan ya. Mungkin ada proses-proses yang dialami, tapi ketika kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan ya. Malam hari ini berita baik yang kita dengar, Bapak Ibu tangkap dengan iman, firman yang saudara punya, itu punya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Yang sampai hari ini kelihatannya cuma firman, huruf yang ditulis seperti logos, tapi dia hidup. Di Yohanes 1 tidak usah dibuka, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah ya. Yesus itu adalah firman yang hidup. Saya dulu enggak percaya pada Yesus Bapak Ibu sekalian. Saya dulunya sering kali diundang oleh Pak David, gembala di tempat ini, saudara sudah pernah bersaksi ya. Suami saya berdoa buat saya 9 tahun lamanya ya. Suami saya ketika meninggal 12 Juni 2021, Bapak Ibu tidak meninggalkan warisan harta apapun. Tapi yang luar biasa dia meninggalkan legacy, yaitu istrinya kenal Yesus dan anak-anaknya. Dan 3 mantu-mantu saya pun kenal Tuhan dan melayani Tuhan. Itu adalah harta yang tidak ternilai. Amin. Karena kita kenal Sang Juru Selamat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian, mari kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Ya, masing-masing kan tiap hari jangan pernah beranjak dari tempat tidur atau ruang kamar kita sebelum Bapak Ibu dan saya berjumpa dengan Tuhan. Enggak tahu kalau di Tuban ya kesibukannya pastinya agak berbeda dengan di Surabaya. Saya sering kali mengingatkan ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, sejak masa pandemi, suami saya waktu meninggal itu waktu virus Delta ya, virus Delta. Tapi dia bukan kena virus Delta, saudara, bukan kena COVID Delta ya. Tapi suami saya karena demensia, dia meninggal setelah menderita 4 tahun lamanya. Saya waktu itu mengambil keputusan, Tuhan aku enggak full timer lagi di gereja, tapi aku full time melayani suami. Jadi saya enggak pakai suster, enggak pakai apa, karena suami saya makin menurun. Bapak Ibu daya ingatnya, lalu lupaan ya, sudah makan katanya belum makan gitu ya. Sama bibiknya enggak dikasih makan padahal sudah makan. Jadi saya masih pelayanan tapi yang maksudnya tidak terjadwal dari gereja supaya saya bisa ada waktu. Jadi kalau dijadwal saudara diundang ya saya datang, tapi enggak.
Kalau full timer kan harus di gereja terus ya Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil keputusan itu. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat saya bisa kuat menghadapi semua itu Bapak Ibu? Sekalipun saya sendiri sementara doakan orang lain, seringkali alami mujizat Tuhan. Mereka disembuhkan, ada yang disembuhkan dari kanker, ada yang disembuhkan yang anaknya divonis autis. Tapi waktu minta pendampingan doa dalam nama Yesus anaknya pulih kembali. Tapi giliran saya minta mujizat, Tuhan tidak kasih. Malah suami saya dipanggil pulang ke surga. Ya, ketika kita melihat satu realita kenyataan hidup, seringkali jiwa ini terpengaruh. Ya, dalam jiwa manusia, Bapak Ibu dan saya itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Tubuh tinggal bergerak apa kata jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ya. Roh itu saudara pasti ngikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Roh penurut, daging itu lemah. Nah yang seringkali berinteraksi dengan saudara dan saya ketika saudara melihat realita hidup. Biasanya yang terpengaruh itu jiwanya saudara ya. Pikiran, perasaan, kehendak seringkali bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mauku begini, mauku Tuhan kenapa gak kasih mujizat, aku doakan orang lain kok sembuh, tapi kenapa giliran mendoakan suamiku kok seperti ini, kok tambah menurun. Seringkali kita ini protes, itu ada di dalam jiwa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingatkan kita di dalam Kristus saudara dan saya adalah ciptaan baru. Amin. Berapa banyak saudara yang ada di tempat ini engkau adalah ciptaan baru. Haleluya. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Roh kita diperbarui ya. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17, semakin saudara dan saya menghidupi manusia roh kita, bersekutu dengan Tuhan dan firman Allah, iman kita makin hari makin bertumbuh. Sekalipun realitanya menghadapi suami kok enggak sembuh, tapi hati tidak kehilangan harapan, hati tidak kehilangan sukacita karena percaya Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Kadang-kala kita diuji, entah itu diuji krisis ekonomi, entah itu diuji sakit penyakit dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah menjamin kehidupan dalam dunia ini tanpa masalah. Tapi Tuhan memberikan jaminan kepastian penyertaan yang sempurna. Amin. Sekalipun kita ada dalam masalah, tapi firman Tuhan berkata, sekali-kali firman-Nya berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian yang merasakan penyertaan Tuhan itu ada sampai hari ini. Amin. Jadi walaupun Tuhan belum menjawab kerinduan doa kita terjawab, Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tahu persis yang terbaik untuk Bapak Ibu dan saya ya. Karena itu waktu suami saya dipanggil pulang Tuhan, tadinya saya itu gak bisa terima Bapak Ibu ya. Cuma Roh Kudus itu bisa taruh di dalam hati saya. Sekarang giliranmu ya. Kamu kalau mendoakan jemaat yang dipanggil pulang suaminya, anaknya lah atau mamanya, kamu bisa menguatkan. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba firman Tuhan mengingatkan saya. Hidup bagi Kristus, mati keuntungan ya. Saya dihibur sama mantu saya yang nomor 1. Mama, Tuhan itu baik ma. Ya sudah ma, ini yang terbaik. Papa dipanggil pulang itu dalam kondisi baik-baik. Bayangkan masuk rumah sakit RKZ itu cuma semalam Bapak Ibu sekalian. Karena suami saya muntah, seharian tidak bisa makan. Jadi anak saya itu bingung, ma dibawa aja ma ke UGD ya. UGD waktu itu saudara karena virus kasusnya waktunya tahun 2021 itu virus Delta lagi marak-maraknya. Tiap hari rumah saya itu daerah Nginden itu deket ke Putih. Tiap hari saya kalau ngandangiri tanaman, saya senang tanaman saudara ya. Itu mesti ambulan itu bergantian saudara. Enggak tahu satu hari berapa kali. Wih, jadi miris gitu saudara, banyak yang meninggal ya. Saudara, sesaat saya merasakan bahwa Tuhan itu sepertinya enggak adil. Karena masuk rumah sakit semalam, lalu suami saya di ronsen, di foto semuanya baik. Dokternya pagi-pagi telepon saya mau kepengen jaga sama anak-anak enggak boleh.
Karena saya hari Kamisnya itu Jumat masuk rumah sakit saudara. Hari Kamisnya itu anak-anak tahu ya kalau sudah umur 60 tahun tuh kalau check up harus didampingi anak. Jadi anak saya nomor 1 tuh paling tahu ya. Ma enggak usah deh ma, mama besok aplosan aja. Sekarang biar mbak yang jaga. Jagalah mbak saya saudara, saya punya pembantu mbak ya. 1 saudara, dijaga. Jadi saya pulang. Lalu pagi-pagi jam 8 pagi itu dokternya telepon saudara. Dokter spesialis dalam, dokter Yohanes itu telepon saya, Bu Dwi nanti enggak usah diaplosi ya. Pak Kris kesehatannya bagus sekali, HbA 1-nya 5 katanya gitu saudara ya. Kolesterolnya bagus, paru-parunya bagus, semua bagus Bu Dwi dan semalaman enggak muntah. Dibawa pulang langsung aja Bu Dwi gitu, seneng saudara. Saya nunggu anak-anak itu yang jemput saya saudara, rasanya kayak nunggu beberapa menit itu kayak 1000 tahun lamanya saudara. Lama kok gak datang-datang, selak pengen ketemu saya sama suami saya saudara. 15 menit kurang, 15 menit sampai RKZ, rumah saya di daerah Nginden. Saudara ditelepon suster, Bu maaf bapak sudah meninggal. Wih kok kaget saudara. Suruh jemput pulang, ternyata jemput pulang surga. Ya, saudara, jadi saya nangis sampai kejang saya saudara. Nangis. Maksud saya nyesel, kok ditahan, mama pengen jaga papa aja nggak boleh ya. Orang kadang-kala kan nggak memahami toh sebagai seorang pendeta ya saudara ya. Ternyata di saat diuji seperti nggak bisa terima. Tapi kemudian mantu saya nomor 1, Ma, Tuhan tuh tahu yang terbaik. Papa kan gak suka toh ma. Papa sudah ngomong, mama papa ini kalau meninggal pengen bersih, gak mau dicoblos-coblos. Jadi gak ada bekas infus, gak ada apa saudara, semuanya bagus, pulang surga. Berarti dia betul-betul menghadap Tuhan itu dalam kondisi yang baik ya. Saya pelan-pelan belajar untuk bisa memahami kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu hidup dan kuat. Amin. Ya ketika kita percaya kepada firman Tuhan, hidup bagi Kristus, mati itu keuntungan. Ada satu kekuatan. Saudara, ada satu kekuatan yang luar biasa ya. Pada saat suami dipanggil pulang Tuhan sampai selesai pemakaman, saudara, saya 2 hari saya yang ganti kena virus Delta ya. Kena virus Delta itu medeni saudara ya. Enggak tahu-tahu enggak bisa cium bau, enggak bisa pusing, panas, rumah sakit penuh semua. Mau masuk mitra keluarga paling dekat rumah saya saudara. Penuh enggak bisa. Akhirnya di rumah yang nganter anak saya nomor 1 lagi-lagi. Karena dia bagian yang nganter saya kalau saya check up kesehatan. Terus anak 2 yang nomor 3 itu masih mantu saya ini yang antar saya ini masih di Banyuwangi. Dia asalnya Banyuwangi, jadi anak saya nomor 3 itu di Boyong. Anak saya perempuan semua saudara. Lalu dia diprotes sama cecenya, kamu itu gila ya. Siapa nih ke rumah sakit ngantar mama. Terus ada pilihan lain katanya anak nomor 1 ya. Memangnya ada pilihan lain. Papa wis gak ada. Mama terus yang ngantar siapa? Masa dewean mau periksa ke dokter ya, mama ini kena virus gitu. Kalau sudah waktunya mati ya mati gitu. Anak saya nomor 1 saudara. Akhirnya saya dirawat di rumah ya. Ada mbak saya ingatkan virus Delta itu bahaya, mesti pakai masker bla 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 gitu saudara. Saya nggak bisa makan apa-apa. Terus ada perasaan saudara ketika kita lemah, seringkali seolah-olah firman yang memberikan jaminan kepastian, semua kelemahanmu, sakit penyakitmu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Tapi yang muncul itu saudara, suamiku mati, beiki wayayaku nututi ya, cek ditumpuk gitu saudara ya, sampai intai. Dulu saya janjian sama suami saya, hidup semati pokoknya Pak ya, hidup semati. Wah tambah parah, panas saudara ya, tidak bisa ke dokter. Ya terbatas obat minum saudara. Saya telepon anak saya nomor 1, Yani tolong ya mama ini kayak Ian nafasnya wis mulai sesek Yan. Ya ndak bisa makan, nyium bau ndak bisa Yan. Virus Delta loh Yan. Mama ini lek mati Yan, tumpuk nah ya papa pumpuk si anget. Belum seminggu ya saudara, belum seminggu berarti. Wong 4 hari saya sudah kena.
Mama jangan ngomong gitu, Ma. Mama saya mau dipakai Tuhan. Aku tadi malam dimimpeni papa. Papa itu ganteng, Ma. Di rumput hijau terus dada-dada. Ya nih titip Mama ya. Mama kalau pelayanan antar no katanya gitu saudara. Waduh gitu ya. Berarti belum waktunya. Ma belum waktunya. Enggak boleh gitu, Ma. Saya dikasih semangat. Saudara, Tuhan itu punya cara. Firman Tuhan itu ya dan amin. Yang setuju katakan amin. Tuhan itu punya cara, saudara. Bagaimana caranya membangkitkan iman saudara dan saya. Dia punya cara yang begitu ajaib. Bu Dwi ini enggak punya gereja, enggak gembalakan saudara, enggak ya. Tapi Tuhan mempercayakan waktu pandemi itu semua kan enggak bisa ke gereja saudara. Tiba-tiba banyak jemaat, Bu Dwi ini loh Betani sana tutup loh Bu Dwi, Mojokerto tutup loh Bu Dwi, aku tolong apa digembalakno gitu saudara. Aku ini siapa ya, satu-satu saudara. Saya tanpa disadari punya PD yang saya pimpin mulai pandemi itu 4 kelompok saudara. Ya, ada PD Immanuel, ada PD Tabita, ada PD Putri Sion yang ikut itu lumayan saudara. Yang namanya Immanuel itu sudah sepuh-sepuh, 60 tahun ke atas, ada yang 97 tahun. Tapi telinganya masih tengen saudara, tahu tengen, masih denger. Kalau saya nyampaikan firman bawa catatan, namanya Bu Ira. Waduh enggak, usah kangelan. Ya. Grojok nanti saudara ya, enggak apa-apa jemaatnya sedikit. Ini kayak saudara Bu Dwi sharing, tombol kangen sama sharing ya saudara. Saya ngomong Bu Ira masih dengar. Denger Sus Dwi kalau manggil saya Sus. Oh Bu Ira dulu kerjanya apa? Apoteker. Waduh pantesan ngurusi obat-obat saudara, dia yang tahu kesehatan ya. Wah sampai sekarang dengar. Dan yang ikut di kelompok PD Immanuel ini antara lain ada yang 4 itu dari New Zealand saudara. Jadi kalau online saudara itu kan pakai multimedia, ini gunanya luar biasa saudara. Dari jarak yang jauh pun bisa. 9:30 mulai di sana katanya terpaut 8 jam saudara. Saya nanti November diundang ke sana saudara, ke New Zealand. Siapa saudara? Tidak Tuhan. Ya Tuhan, amin ya. Jadi saudara lewat online itu saudara jemaat bertambah-tambah. Karena itu saudara jangan pernah batasi Tuhan. Amin. Bukan cuma bagiannya pendeta, tapi saudara orang pilihan Tuhan ini saudara ditetapkan menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Yang setuju katakan amin. Loh Bu Dwi aku gak pendeta, lo ada tugas yang mulia apa? Doa syafaat untuk keluarga, doa syafaat untuk anak-anak, doa syafaat untuk cucu yang sudah punya cucu. Saudara anak Tuhan tidak ada yang nganggur, yang setuju katakan amin. Caranya Tuhan membangkitkan semangat saya, saudara orang kepingin mati, wis aku tak bareng suamiku gitu saudara. Besoknya itu saya ditelepon jemaat, kering gitu. Halo ini Bu Dwi, maaf saya ini dikasih nomor teman saya. Saya ini mau sharing sama Bu Dwi. Mosok ngomong gini saudara, suami saya 3 hari yang lalu meninggal. Mosok saya mau ngomong gini, Bu podo-podo ayo tos podo mati nih bojone. Ya sorry lain kali aja. Mosok saya mau ngomong gitu saudara. Wah saya langsung duduk senden saudara, wong lemes. Kena COVID ya saudara. Saya, oh ya Bu, mari apa yang perlu saya bantu doa. Saya mau protes Bu Dwi. Protes sama siapa? Sama Tuhan katanya gitu. Tuhan itu ndak fair. Suami saya meninggal mendadak. Ndak dikasih tahu loh, mosok kasih tahu saudara. Suami saya meninggal ya, Tuhan nggak kasih tahu saya dulu saudara ya. Ndak kasih tahu pokoknya dia ndak menganggap Tuhan itu ndak fair. Dia sakit hati, dia cerita kalau dia salah satu majelis gereja GK titik-titik gitu saudara ya. Sudah saudara, akhirnya saya dengarkan. Lalu saya minta hikmat Tuhan, Bu. Percayalah hidup mati itu di tangannya Tuhan ya. Tidak ada satupun yang bisa menghambat kalau Tuhan sudah berkehendak. Beberapa minggu yang lalu juga suami saya dipanggil pulang Tuhan.
Bu Dwi kan pendeta katanya gitu saudara. Ya pokoknya singkat ceritanya saya kuatkan, akhirnya kuat saudara. Saya janji Bu kita saling menguatkan yuk. Kita kan ada multimedia kan ada WA call ya. Ibu saya ada beberapa PD, Ibu kalau mau berkenan, saya ngomong gitu saudara. Ibu bisa WA call saya tiap jam 8. Jadi saya kasih pujian satu bareng-bareng saudara. Tuhan kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Lalu saya cerita tentang firman Tuhan. Dibangun imannya saudara. Supaya kuat. Terus dia cerita. Anak saya sudah S1 di Amerika. Yang satunya di Taiwan. Ini kan dua-dua. Makanya saya nganggep Tuhan itu tidak fair Bu Dwi. Kok suami saya mendadak dipanggil pulang Tuhan. Perusahaannya siapa yang neruskan. Gitu ya saudara. Luar biasa saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, amin. Tuhan yang hidup, dia sangat tahu keterbatasan kita sebagai hambanya. Asal kita mau memberitakan kabar baik, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, amin. Saya hanya berbagi firman saudara, 2 minggu kemudian tahu-tahu dia wong lewat WA call belum tahu mukanya. Zaman dulu, zaman beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 itu berarti ya telepon saya saudara. Zaman dulu enggak video call ya Bu biar tahu saya enggak ngomong gitu saudara. Pertamanya rodok gaptek, iso ngertine ya WA ya lumayan lah telepon gitu. Saya nguatkan. Tahu-tahu 2 minggu kemudian saudara, dia dipenuhi Roh Kudus bahasa roh. Loh saudara lewat WA call pun Roh Kudus itu bekerja di tengah-tengah kita. Ya, singkat ceritanya, saudara, singkat ceritanya dia kuat. Saya undanglah ada satu PD yang namanya PD Tabita, Rebo sore, tiap jam 6 sore. Tiap tahun kita ketemuannya cuma tiap tahun kalau Natalan, ya. Karena kebetulan ada beberapa jemaat yang ya punya toko, punya dia mau Bu Dwi, saya mau jadi donaturnya. Kita wong setiap tahun ketemunya setahun sekali Bu Dwi, di rodok enak titik ben gena titik bon ami atau bon give. Ya gak apa-apa Bu, aku ya nabur. Saya kan kepengen ngasih contoh saudara, aku nabur lu nanti saya dimarahi Tuhan, enggak boleh saudara. Akhirnya salah satu cover ya. Saudara, ibu itu saya undang ya. Saya baru tahu tatap muka saudara. Wah dia senang saudara. Saudara tahu dia mengenalkan satu ternyata dia seorang profesor doktor di Ubaya. Ya, luar biasa saudara. Orang pinter mau minteri Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak pernah tinggalkan dia. Ketika dia sharing, ketika mau bersekutu dengan Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus berubah saudara. Dia jadi rendah hati. Amin. Yuk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Tidak ada satupun yang tidak mampu dikerjakan oleh Tuhan. Baik kita susah, baik kita terbatas soal apapun saudara. Tuhan itu berkuasa membangkitkan kita dari yang lemah. Bahkan dia melepaskan, ada stronghold, ada benteng-benteng keangkuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita terus berpegang pada firman Tuhan. Maka sungguh-sungguh Tuhan itu melepaskan kita. Bagian yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yaitu saudara kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Amin saudara. Ayat 13 tadi berkata. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin saudara. Setiap saudara dan saya yang sudah dipilih, dipanggil. Engkau sudah diangkat dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Engkau diangkat sebagai biji mata Allah. Bahkan ahli warisnya. Amin. Apa tidak bangga punya jadi ahli warisnya Tuhan? Apa yang Tuhan punya kita punya. Amin saudara. Tapi Bu Dwi, ekonomi saya pagi paceklik gitu ya. Ketika saudara terus paceklik soro ya terjadi. Amsal 18:21, hidup matimu dikuasai lidah. Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Sebab tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan.
Waktu saya mengambil keputusan tidak full time merawat suami, saudara, praktis kena demensia kurang lebih 4 tahun. Suami saya tidak bisa kerja apa-apa. Orang kebun kalau datang, Bu niki dinapakake Bu, kebun jeruke, kebun pisange. Duh Pak, aku ya gak mungkin aku nang kebun, wis karepe. Saya ngomong gitu saudara. Terus saya batin, citake bojoku ya wong anake balungane duduk kebon kok ya tuku kebon gitu loh. Ndak ngerti mengelola. Dulu kalau saya ingatkan saudara, kayak kepingin kayak Bob Sadino gitu. Oh sudah dipanggil pulang Tuhan, mosok mau istilahnya makanya Pak, lah ngapain gak iso diwarisno. Ndak bisa begitu saudara. Ya wes Pak, ndak apa-apa Pak. Lek Pak aku ya dolen, saya minta tolong adik saya tuh tolong urusno. Ya enggak tahu saudara sampai sekarang tuh kayak apa. Saudara, saya mulai memahami semua itu titipan Tuhan. Lek saya sudah dipanggil pulang Tuhan, enggak mungkin toh Pak kebone payu tak lebokno peti ya enggak mungkin. Ya toh saudara, ya sudahlah. Ya, biar jadi berkat buat orang desa di Ngembal sana saudara. Lah ya saya dulu waktu sudah bertobat saudara, saya ya heran sama saudara. Pak, balunganmu itu wesi. Papamu punya bis, kamu dulu didadekno direktur. Kok meneng-meneng tuku kebon iki lho iso ta? Kalau ndak bisa panen tuh stres suami saya saudara. Oh duduk petani, lek petani tuh dijogrosi, ditunggoni ndak itu saudara. Koyok bos telepon, Pak wis panen, bangkrut Pak. Jeruke mrutel cilik-cilik. Suami saya stres. Ya itu waktu dia masih hidup. Saudara, kadangkala apa yang kita cita-citakan tidak semuanya boleh terwujud. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Mari kita belajar hidup ini untuk tetap mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita memang ada pergumulan. Tapi saudara harus mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan hadirat Tuhan. Makanya saudara saya belajar dari istri yang tidak bisa tunduk pada suami yang saya dulu punya kepercayaan lain. Ya, akhirnya di jamaah Tuhan saya percaya pada Yesus. Waktu percaya pada Yesus suami saya stres karena nanam jeruknya bangkrut. Tuhan itu tidak selalu tuh saudara, segala sesuatu kalau tidak diizinkan tidak akan pernah terjadi. Diizinkan pasti Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Yaitu mendidik kita supaya kita ngerti kehendak Tuhan. Amin saudara. Wah ketika suami saya stres, kesempatan bagi saya ya. Kadang belum diubah saudara. Kalau sudah berubah karakternya ya berubah. Tapi kesempatan aku wis dadi Kristen ya, papa stres. Lah sapa sing ngejak aku dadi Kristen? Padahal di jamaah Tuhan dewek lho saudara ya. Sehingga saat pagi hari itu saya nyanyi, senengannya nyanyi. Saat pagi hariku datang lagi, saya dengar kamu tujuh. Kamu tujuh, dengar 4 kali saya ngomong. Saya tolak, opo ya tujuh itu. Nggak tahu saya, wong suami saya nggak pernah ngajari wok buceto. Kalau saya ke Pasar Atom, ijen ki nojeng orang ngerti papi roh iku karepe. Wis kon iki gak goblok. Oh memang nggak tahu mbok ajari Pak. Kulit iki kulit Jawa gitu. Nggak ngerti ya. Tapi saya dengar suara itu 4 kali. Saya telepon engsu saya. So, kok dengerin Dwi telepon? Iya, mau tanya so. Apa Dwi mosok mau ngomong Tuhan bicara? Sungkan saudara ya. Enggak mau tanya Dwi, tojo itu apa Jo? Tojo itu apa so? Tojo itu banyak mulut katanya gitu saudara. Oh berarti aku ini ditegur Tuhan. Sejak itu saudara mulut saya enggak berani bantah sama suami. Istri harus tunduk kepada suami. Suami itu otoritas ilahi, urapan Tuhan itu mengalirnya gak kepada istri, pada suami. Walaupun suami punya kelemahan, dulu yang berdoa buat saya, bawa saya kepada Tuhan. Tapi saat dia lemah, saat dia diproses Tuhan, istri harus bisa mendampingi menjadi bijaksana. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Wah saat saya ditegur Tuhan, saya bertobat saudara. Saya belajar menundukkan diri dengan suami. Diujilah saya ya. Wah panennya
Tidak bisa dijual toh saudara. Dia, ayo gawe yo nasi pisang goreng. Ora tahu dodol pisang goreng. Buat pisang goreng didol gak payu saudara. Untung tubuhnya Budi belum gemuk, dimakan ya wis kewareken saudara. Ya, waduh, proses Tuhan itu memang susah saudara, sulit. Tapi Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah tinggalkan engkau. Amin. Setiap kita harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan hadirat Tuhan. Istri sebagai penolong yang sepadan, suami sebagai imam. Kalau suaminya belum benar, ya istri harus sabar. Waktunya untuk berdoa, menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Amin. Intinya saudara harus berpegang pada firman Tuhan. Amin. Bagian yang ketiga, saudara, Tuhan ingatkan ayat 14-nya kita lihat. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Ibrani 4 ayat 14 ya. Yaitu yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Betapa pentingnya saudara dan saya berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Pengakuan itu keluar dari mulut ya. Apa yang keluar dari mulut itu perbendaharaan ada di dalam hati, dari hati. Ketika saudara mencintai firman Tuhan, ketika saudara mengagumi Tuhan, ketika saudara mempercayai dan berpegang teguh pada firman, sekalipun keadaan situasi tidak memungkinkan saudara lihat kenyataan yang baik saudara, tapi saudara akan bertekun. Amin. Saudara akan berpegang karena saudara fokus pandangan saudara tertuju pada Yesus, bukan pada persoalan. Sehingga kalau tertuju pada Yesus, saudara bisa berkata, persoalan yang kualami ini persoalan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Saudara, fokuskan kepada Yesus. Hidup ini harus dipertanggungjawabkan. Ketika fokus kepada Yesus, saudara tidak akan pernah melihat besarnya masalah, tapi saudara akan melihat kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dalam kondisi persoalan hidup, saudara makin memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan satu perkara contohnya, Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan sebagai imam besar, itu menjadi imam dalam hidup kita. Dia tidak pernah berbuat dosa. Dia memberikan contoh yang sempurna. Dia menanggung kelemahan, bahkan kesengsaraan lebih daripada yang saudara alami. Tapi satu hal, dia tidak pernah berbuat dosa. Saudara ingat, saudara dan saya sudah dibenarkan Tuhan. Amin. Kalau kita tidak dibenarkan Tuhan, saudara dan saya enggak layak ya. Tapi karena kita dibenarkan Tuhan, jangan kasih kesempatan sedikit pun pada iblis. Yang seringkali nodoh kita itu setan. Iblis saudara dari mulanya, Yohanes 10 dari mulanya iblis itu bapak segala pendusta. Iblis ya, jangan biarkan. Makanya firman Tuhan itu ingatkan, Efesus 6 ayat 10, enggak usah dibuka. Jadilah kuat karena kuat kuasanya, gunakanlah selengkap senjata Elohim. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang besar, lawan saudara dan saya bukan darah daging, tapi penguasa di udara. Di saat saudara bergumul, iblis selalu ingin mengambil kesempatan, melepaskan panah api sejahatnya yang membuat saudara takut, membuat saudara khawatir. Tapi saudara harus fokus kepada Yesus. Sebab Yesus itulah yang memimpin dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya, berpeganglah teguh pada firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara akan merasakan persekutuan yang erat dengan Tuhan. Ayat 16-nya berkata, ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia merasakan. Makanya Tuhan itu sangat mengerti kita. Kita tidak usah ngomong pun Tuhan tahu segala problem yang saudara hadapi. Dia tahu ya. Saudara, ku di hatiku, ku di pikiranmu. Tuhan tuh tahu persis. Baik kita berdiri, baik kita tidur, kita duduk, Tuhan itu tahu. Amin. Karena itu jangan pernah meragukan Tuhan.
Amin saudara. Jangan pernah ragu, pegang teguh firman Tuhan. Arahkan pandangan mata roh saudara kepada Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudara akan lakukan ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Ya, kita sudah dibenarkan Tuhan. Jangan tunda waktu. Ketika saudara resah, gelisah, tidak tahu jalan keluar. Datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Amin. Kapanpun waktunya. Sampai hari ini dia Tuhan yang mendengar setiap seru doa saya. Saya saksi sama Susan. Tante Ibu Dwi masih kan ingat saya? Ya ingatlah. Itu sudah saya bawa doa. Kurang lebih ada kalau 4 bulanan. Ya apa ya kabari Pak David. Aku lek ketuban tuh masih eling sambel. Bu David tuh masih ayo Bu. Kowe sing ngulek nih. Saya eling loh saudara. Iya Bu David ya. Ingat ya. Sambel saudara, soalnya selesai khotbah mesti makan sambel saudara, sambelnya enak gitu ini. Terus saya ingat, ya apa ya kabar Ibu David itu, tak bawa doa karena saya nggak punya nomor telepon. Ya Susan nih piro yo anak wisan. Saya sudah 6 saudara ya, dari 3 anak, nomor 1 anaknya perempuan 3, nomor 2 laki 1, nomor 3 ini, nomor 3 laki-laki 2. Waduh saudara, seneng kalau dijak nyembah, wah. Yang nomor 3 cucu saya itu saudara, kalau nyembah saya enggak pernah ngajak dia. Kalau saya nyembah itu dia pelan-pelan buka pintu, tahu-tahu di sebelah saya nangis nyembah saudara. Mulai umur 8 tahun, namanya Mordekai. Saya bilang sama dia, panggilannya namamu dikasih papa mamamu nama Mordekai. Kamu tahu Mordekai? Mordekai itu pamannya Esther. Kamu harus bisa baca, hidupmu harus kayak Mordekai. Ya grandma, anak saya 3 itu antik saudara. Kalau manggil beda-beda. Nomor 1 manggilnya Oma dan Opa. Jadi anaknya dididik lek manggil Oma Opa. Nomor 2 duduk londo ae ngelu Oma Opa gitu. Mak engkong saudara. Nomor 3 beda lagi tuh nomor 3, bantu saya nganter. Nomor 3 Grandpa and Grandma. Namanya Putu, kalau ke mall janjian setelah pulang gereja, ketemu di mall makan. Ndak keliru loh saudara. Sing anake nomor 1 Oma gitu saudara. Nomor 2 Mak, engkong gitu. Nomor 3 Grandpa and Grandma gitu. Ya dibuat guruan. Saudara, hidup itu indah ketika kita jalan dengan Tuhan. Amin. Karena itu jangan tunda waktu, jangan buang waktu. Apapun situasi yang kau sedang hadapi, hampiri tahta kasih karunia Allah. Sampai hari ini saudara, kalau saya bisa sampai di tempat ini, hasil doa saya. Tuhan itu Tuhan yang mendengar, tidak tahu caranya ya apa. Ini tante aku ini wes suwe kepengen ketemu Bu Dwi. Dia lihat di Facebook katanya. Lalu tanya, tidak kurang akal saudara. Tidak kurang akal, mau Bu Dwi? Ya mau lah non, aku ya wis kangen ya. Puji Tuhan seneng Bu David, Pak David masih sehat. Itu luar biasa pemeliharaan Tuhan sempurna. Yuk tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Percaya dengan iman, jangan sia-siakan waktu yang ada. Tapi hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Tuhan berkata, Maria melakukan bagiannya yang terbaik daripada Marta. Ayo saudara, sibuk boleh. Tapi yang terpenting duduk diam di kaki Tuhan. Dengar suaranya. Sampai hari ini Bapa mendengar setiap seruan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Hampiri tahta kasih karunia Allah. Siapa percaya malam hari ini pun Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat saudara. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sanjung imam besar kita. Ku sanjung kau di tempat tinggi. Haleluya. Pak Ijong, apa kabar? Ayo, bisa pemimpin pujian bantu saya? Kurapata sarkata. Mari beberapa saat ke depan ya, kita mau dengan segenap hati. Sanjung kau di tempat tinggi. Sebab engkau imam besar ketinggian ya. Ku sanjung
sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari yang percaya Tuhan ada di tempat ini, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Mari jemaat sendiri pujikan pujian ini dengan segenap hati. Amin. Kau dengar Tuhan. Amin. Dengan segenap hati saudara. Hanya Dia yang layak kita sanjung. Amin. Dia imam besar yang sampai hari ini peduli atas saudara. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari sama-sama dengan segenap hatiku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Dia. Itulah pengakuan iman kami Tuhan. Kami datang kepada Allah yang hidup. Kau hadir di tengah-tengah kami. Tidak ada satupun yang layak kami sanjung kecuali Engkau Tuhan. Kau adalah pribadi yang layak kami sembah. Layak kami sanjung Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Bahkan di titik terendah sekalipun dalam proses hidup ini, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Tapi Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan ketika kami hampir putus asa, Engkau pun tidak pernah putus asa dengan kami. Engkau selalu membangkitkan iman kami, dan Engkau selalu memegang kami dengan tangan kananmu yang kuat, dan membawa kami kepada kemenangan yang satu pada kemenangan yang lain, pada kemuliaan yang satu pada kemuliaan yang lain. Kau jamah anak-anakmu Tuhan, Kau tahu persis segala pergumulan mereka. Kau pakai gereja Betani di Tuban ini menjadi alat kemuliaan-Mu, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mereka akan semakin bertumbuh karena mereka bertemu dengan imam besar agung. Mereka adalah gereja Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Bukan bagian pendeta, bukan bagian gembala di tempat ini, tapi bagian setiap kami untuk mempersembahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai gereja ini menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian untuk melayani pekerjaan-Mu. Di Bani Asa, pemimpin pujian, pemain musik satu persatu Engkau memberkati. Berkati gembala sidang di tempat ini, Pak David dan Ibu bersyukur Tuhan untuk keajaiban yang Tuhan kerjakan.
Karunia umur panjang, sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan percayakan dalam kehidupannya sehingga dengan setia boleh melayani pekerjaanmu di tempat ini. Berkati juga Susan bersama dengan suami, apapun situasi yang dihadapi, Engkaulah yang menjadi andalan dalam kehidupan Susan dan suami. Karena itu jangan engkau gentar, tapi pegang teguh firman Tuhan. Kesukaan bagi Allah itu tetap menjadi bagian dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan, tidak ada satupun yang Tuhan lewatkan. Tapi setiap seru doa kami sampai di tempat kudus-Mu, menyukakan hatimu dan pulang dari tempat ini, kami boleh semakin diubahkan. Kami diberkati oleh Tuhan dan kami sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua.